Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Sobri di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bina Fikih. Persiapkan buku Anda semua, tapi seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Check this out. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu tentang barang temuan. Pernahkah kamu menemukan benda yang tidak diketahui pemiliknya? Bagaimana sikap kamu jika menemukan benda yang tidak diketahui pemiliknya? Mari kita bahas. Hukum Islam juga mengatur tata cara jika kita menemukan barang temuan. Hal ini tentunya agar si pemilik barang tidak dirugikan. Selain itu, pihak atau orang yang menemukan barang juga dilatih untuk berbuat jujur. Tentunya, jika perbuatan ini dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan terwujud kehidupan yang tentram dan damai. Agar kamu lebih memahami tentang barang temuan, pelajarilah pembahasannya berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Mari kijut. A. Barang temuan. 1. Pengertian barang temuan. Barang temuan, atau yang disebut juga dengan luqata, adalah suatu benda yang ditemukan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Jika yang ditemukan berupa binatang, dinamakan dhalah. Jika yang ditemukan berupa anak kecil, dinamakan laqit. Barang temuan atau luqata juga dapat dibedakan dari kadarnya, yaitu 1. Barang yang tahan lama, dan 2. Barang yang tidak tahan lama. Kurun waktu untuk mengumumkannya pun berbeda-beda. Itu semua telah diatur pula dalam hukum Islam. Sekecil apapun benda yang kita temukan, sudah semestinya kita kembalikan. Hal ini juga dapat melatih kejujuran kita sendiri. Contohnya, jika kamu menemukan pensil atau penghapus di kelas, sebaiknya kamu laporkan kepada ibu atau bapak gurumu. Apalagi jika yang ditemukan adalah barang-barang yang sangat berharga seperti uang atau perhiasan. Begitu pula jika kita menemukan benda yang bukan milik kita sendiri di dalam rumah, wajib mengembalikannya ke anggota keluarga yang memilikinya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 2. Kewajiban bagi orang yang menemukan barang. Kewajiban jika kita menemukan barang temuan yang sangat berharga adalah sebagai berikut. A. Wajib menyimpan dan merawat barang temuan itu dengan baik. B. Wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang barang temuan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan mengenai barang temuan. Lalu beliau bersabda, kenalilah wadah dan talinya, setelah itu umumkanlah kepada khalayak ramai. Apabila pemiliknya datang, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Kemudian orang itu juga bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah kambing? Rasulullah SAW menjawab, mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah unta? Dia menjawab, apa urusanmu dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu atau punya kaki dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. C. Wajib menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya apabila diminta dan dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang benar. Jika barang yang ditemukan berupa barang yang tidak tahan lama dan harganya sedikit murah, seperti makanan,
Yang menemukan wajib mengumumkan cukup 3 hari saja. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya. Akan tetapi jika pemiliknya hendak mengambil, wajib dikembalikan atau diganti. Namun, jika barang yang ditemukan adalah barang yang memerlukan perawatan, contohnya seperti hewan ternak, biaya perawatan dibebankan kepada pemiliknya. Jika dalam jangka waktu beberapa bulan tidak diambil, orang yang menemukannya boleh memotong, dan jika pemiliknya datang, digantikan sesuai harganya. Hewan ternak boleh dijual, tetapi jika pemiliknya datang untuk mengambilnya, uangnya diserahkan kepada pemiliknya. Jadi kalau misalnya yang ditemukan adalah berupa makanan yang tidak tahan lama, maka pengumumannya hanya 3 hari saja. Kemudian boleh dimanfaatkan untuk orang yang menemukan, ya, misalnya boleh dimakan. Akan tapi jika yang ditemukan adalah hewan ternak, maka biaya selama perawatan hewan ternak tersebut dibebankan kepada pemiliknya. Jika pemiliknya mengambil, ya, hewan ternak tersebut dan benar-benar itu ada pemiliknya, maka biaya perawatan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki hewan tersebut. Akan tetapi jika memang tidak ada pemiliknya sama sekali, tidak ada yang mengakui hewan tersebut, ya, maka boleh untuk orang yang menemukannya memanfaatkan hewan tersebut. Sebagai contoh, misalnya dipotong lalu dimakan, ataupun misalnya dijual, ya. Nah, seperti itu. Akan tetapi jika pada masa penjualan tersebut ternyata orang pemiliknya datang dan mengenali hewannya itu adalah miliknya, maka wajib dikembalikan. Atau jika sudah dijual hewan tersebut, maka uangnya diberikan kepada pemiliknya yang sah, ya. Jadi seperti itu. B. Hukum mengambil barang temuan. Hukum mengambil barang temuan adalah mubah atau halal. Akan tetapi pada kenyataannya sifat manusia tidak sama dalam hal ini. Oleh karena itu, para ulama merinci lebih lanjut menjadi 2 hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Mubah atau halal. Mengambil barang temuan mubah atau halal jika seseorang mempunyai sifat amanah, merasa mampu mengumumkan barang temuannya, dan berniat untuk mengembalikan barang temuan itu kepada pemiliknya. Hal ini karena dengan memungutnya akan menjaga harta saudaranya dari kerusakan dan kehilangan, atau dapat menyelamatkan barang saudaranya dari tangan orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Hukum ini berubah menjadi haram. Mengambil barang temuan menjadi haram jika seseorang mengetahui dirinya tidak memiliki sifat amanah, seperti khawatir jika dia memungutnya akan berkhianat atau menyembunyikannya, atau dia tidak akan mampu mengumumkannya, sehingga tidak akan ditemukan oleh pemiliknya, sehingga hak orang lain tidak ditunaikan, ya. Jadi hukumnya yang pertama asalnya adalah mubah atau boleh jika menemukan suatu barang itu jika yang menemukannya bersifat amanah, ya, mampu menjaga barang temuan tersebut. Akan tetapi hukumnya berubah menjadi haram jika si penemu barang tersebut tidak mampu untuk amanah. Bisa jadi dia berkhianat terhadap amanah tersebut, maka hukumnya berubah menjadi haram. C. Keutamaan merawat barang temuan. Beberapa keutamaan dalam merawat barang temuan yaitu sebagai berikut. 1. Melatih kejujuran. 2. Menjalankan ajaran Rasulullah SAW. 3. Mendapatkan pahala dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjalankan ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memupuk persaudaraan sesama muslim. Alhamdulillah, materi tentang barang temuan sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Anda semua dapat mengambil hikmah. Lalu apakah kesimpulan materi pada kesempatan kali ini? Yaitu 1. Jika menemukan barang temuan, kalau misalnya bersifat amanah, maka boleh untuk menyimpan barang tersebut. Tapi jika tidak bersifat amanah, maka jangan lakukan, ya. Nanti malah jadinya berkhianat, dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah. 2. Waktu untuk mengumumkan barang temuan itu berbeda-beda, ya. Ada yang waktunya 1 tahun jika memang barangnya itu barang yang tahan lama. Akan tapi jika barang yang ditemukan adalah barang yang tidak tahan lama, maka waktunya hanya 3 hari. 3. Si penemu barang temuan boleh memanfaatkan barang temuannya jika selama dalam masa pengumuman tersebut, ya, misalnya barang yang tahan lama tadi tidak diambil lewat lebih dari 1 tahun, maka boleh dimanfaatkan. Berikut juga barang temuan yang tidak tahan lama, ya. Contoh misalnya menemukan tadi seperti makanan yang tidak tahan lama selama 3 hari. Jika tidak, ya boleh untuk dimanfaatkan oleh si penemu, ya. Itu saja.
Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video berikutnya.